anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oh, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sehat, alhamdulillah. Sebelum kita belajar, kita sebaiknya berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ayo kita berdoa. Berdoa dimulai. Siang. Selesai, alhamdulillah. Oke, sekarang ingin tanya, ada yang tidak hadir? Nggak ada. Oke, berarti hadir semua ya. Kalau sudah semua, ibu mau tanya pelajaran apa yang kemarin kita pelajari? Huruf. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ibu mau nanya, masih ingat gak pelajaran sebelumnya? Masih. Pelajaran apa kemarin kita? Pelajaran tentang otot, lurik. Otot-otot apa aja? Lurik, jantung, polos. Oke, seperti yang udah mengerti. Baiklah, kalau begitu kita mulai untuk pelajaran selanjutnya ya, yaitu pelajaran tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah biasa disebut dengan sistem kardiovaskular. Sistem peredaran darah sangat dibutuhkan dan penting bagi tubuh kita. Karena dengan adanya sistem peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan dapat diterima oleh organ tubuh. Organ peredaran darah terdiri atas 3, yaitu ada jantung, pembuluh darah, dan yang terakhir ada darah. Yang pertama akan kita jelaskan adalah pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri atas 3 jenis, yaitu pembuluh darah nadi atau biasa disebut dengan arteri. Yang kedua adalah pembuluh darah barik yang biasa disebut dengan vena. Yang ketiga ada pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah nadi atau arteri itu adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung keluar menuju seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh darah balik atau vena biasa dia dari seluruh tubuh kembali menuju ke jantung. Selanjutnya adalah pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler itu adalah pembuluh darah yang sangat kecil. Dia penghubung ke organ dari pembuluh darah arteri dengan vena. Kapiler berfungsi sebagai tempat pertukaran zat seperti oksigen, karbon dioksida, nutrisi, zat kimia, dan sisa-sisa metabolisme. Selanjutnya adalah jantung. Jantung yang biasa kita ketahui adalah tempat memompanya darah. Jantung memiliki 4 ruang di dalamnya, yaitu ada serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Serambi kiri berfungsi sebagai tempat menerimanya darah yang mengandung O2 yang berasal dari paru-paru. Sedangkan serambi kanan adalah tempat menerimanya darah yang mengandung karbon dioksida yang berasal dari seluruh tubuh. Bilik kiri memiliki fungsi untuk memompa darah yang mengandung oksigen menuju seluruh tubuh. Sedangkan bilik kanan adalah tempat memompanya darah yang mengandung karbon dioksida untuk dilanjutkan menuju paru-paru. Cara kerja jantung. Jantung mengalami relaksasi atau diastol, di mana otot jantung mengendur sehingga jantung seperti mengembang dan darah berada di serambi jantung. Selanjutnya adalah kontraksi atau sistol, di mana otot jantung menegang sehingga jantung menguncup dan letak darah masih di bilik jantung. Jadi, setiap jantung berdenyut selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia itu hidup. Selain jantung, peredaran darah ada juga yaitu paru-paru. Jadi, jika kita klasifikasikan, ini adalah contoh dari peredaran darah yang akan kita praktikkan untuk hari ini. Peredaran darah terbagi atas 2 jenis, yaitu peredaran darah besar dan ada juga peredaran darah kecil. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang dimulai dari daerah yang mengandung oksigen yang dipompa oleh bilik kiri menuju seluruh tubuh melalui aorta. Sedangkan peredaran darah kecil berbeda dengan peredaran darah besar. Peredaran darah besar dia meliputi seluruh tubuh, sedangkan peredaran darah kecil hanya meliputi paru-paru. Daerah yang mengandung karbon dioksida di bilik kanan dipompa ke paru-paru, dan di sanalah terjadinya proses pertukaran gas atau biasa disebut difusi yang mengubah karbon dioksida. Pertama, peredaran darah dimulai dari paru-paru yang mengalirkan darah menuju jantung melalui serambi kiri lalu ke bilik kiri.
Di bilik kiri, darah akan dipompa menuju aorta, di mana darah yang mengandung oksigen dialirkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Lalu darah kembali menuju jantung. Darah ini mengandung karbon dioksida. Dari jantung melalui serambi kanan lalu ke bilik kanan. Di bilik kanan, darah dipompa menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis akan membawa darah menuju kembali ke paru-paru. Paru-paru melakukan pertukaran gas terhadap darah, sehingga darah kembali mengandung oksigen. Darah tersebut kemudian kembali menuju jantung melalui serambi kiri dan kembali mengulangi siklus-siklus tersebut. Oke, pembelajaran sekarang kita sudah habis waktu. Sekarang kita berdoa untuk keselamatan kita pulang, berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Oke, jangan kemana-mana ya. Ingat tuh untuk pelajari untuk selanjutnya ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.